Pertama, jika dilihat dari sisi ideologi, Pancasila itu adalah sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Kalau kita kaji lebih luas secara universal, ideologi biasanya yang dibahas adalah ada agama, ada juga ideologi yang membahas sosial, politik, dan ekonomi. Tapi kalau kita lihat dari segi sosial politik, ideologi yang besar di dunia itu terdapat 3 jenis, yakni demokratik sosialisme, demokratik kapitalis, fasisme, dan komunisme. Itu dari segi politik ekonomi. Tapi kalau dilihat dari ekonominya, itu ada liberalisme, merkantilisme, marxisme, dan lain sebagainya. Kalau dari segi agama, ideologi besar di dunia, bentar, jaringan saya gangguan. Kalau dari sisi agama, ideologi ada negara agama, lalu ada ideologi pasif sekularisme, ada afektif sekularisme juga, bahkan ada ideologi anti agama. Lalu kemudian di manakah letak Pancasila di dalam sebegitu banyaknya sebegitu banyaknya ideologi besar di dunia? Karena ideologi Pancasila ini tergolong masih baru, maka ideologi Pancasila ini dapat dibilang membingungkan, entah terlalu kiri, entah terlalu kanan, atau bahkan terlalu ke tengah. Bahkan ini nggak jelas Pancasila apakah sebagai ideologi yang agama atau ideologi yang mencerminkan sosial, politik, dan sebagainya. Maka kemudian pemerintah membentuk sebuah BPIP, badan yang mengurusi Pancasila, bagaimana Pancasila diamalkan di masyarakat. Dan di sana mengundang juga pengurusnya banyak dari tokoh-tokoh agama dan nasionalis seperti Prof. Said Akil Siroj, Buya Syafi'i Ma'arif, juga Prof. Yudian, dan lain sebagainya. Lalu jika disangkut pautkan dengan Islam atau bahkan Al-Quran, Pancasila bertentangan apa enggak sih? Nah, sebenarnya masalah ini sudah lama terjadi, bahkan di era Orde Baru. Waktu itu Presiden Soeharto itu memutuskan bahwa organisasi kemasyarakatan itu harus berasaskan tunggal Pancasila. Maka ulama-ulama di Indonesia itu menentang. Lalu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin bertabayunlah kepada presiden waktu itu, ini maksudnya apa? Pancasila kok mau di-upgrade lagi, lebih tinggi lagi, maksudnya apa? Akhirnya Soeharto menjelaskan bahwa Pancasila di sini bukan sebagai agama, tapi sebagai ideologi yang mencitrakan Indonesia. Maka Muktamar NU di Situbondo membahas bagaimana hubungan Islam dengan Pancasila. Saya akan bacakan 2 poin dari 5 poin yang dibahas di Muktamar waktu itu. Yang pertama adalah Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, bukanlah agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 45 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dan Islam. Lalu ada ayat-ayat yang juga mencerminkan Pancasila, yakni yang dibahas pada waktu itu juga adalah sebagai berikut. Sila pertama, kul huwallahu ahad. Sila kedua, fala tattabi'ul hawa anta'dilu. Sila ketiga, waja'alakum su'ubaw wa qabaila lita'arafu. Sila keempat, wa amarahum suro bainahum. Dan sila kelima, innallaha amru bil adli wal ihsan. Demikian pengantar dari saya. Maaf apabila terlalu panjang dan memotong dari narasumber. Selebihnya materi tentang tafsir dan dalil-dalil Pancasila saya akan serahkan kepada pemateri. Sebelumnya pemateri akan saya bacakan terlebih dahulu CV-nya. CV dari pemateri, nama lengkap beliau adalah Al-Ustadz Faiz Al-Ayyubi, Sarjana Teologi Islam, Magister Pendidikan Islam, lahir di Malang, pendidikan kecil ditempuh di Malang, S1 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSA, S2 jurusan Pendidikan Agama Islam.
Akademik Keislaman, Pondok Pesantren Grebet Senggorong Bululawang Malang, Asuhan Kiai Haji Maskuri Ilyas, lalu Pondok Pesantren Murotil Quran Karim Lirboyo Kediri. Selebihnya kami serahkan kepada narasumber, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam kenal. Salam khasnya Kris, salam literasi ya. Saya terkejut. Mohon maaf ini saya di kamar, nanti kalau ada anak saya masuk ya, mohon maklum saya noleh begini berarti ada anak saya. Baik teman-teman sekalian, yang saya hormati tak lupa kepada pembina Kris, Ustadz Najih, Dr. Najih Ramadhani, serta Direktur Kris yang sekarang, Ustadz Senata, nama panjangnya lupa, Senata Adi Prasetya kalau nggak salah, mudah-mudahan betul. Dan teman-teman sekalian, angkatan Kris yang tahun sekarang dan yang tahun yang dulu, saya termasuk di antara maba, mahasiswa basi, yang udah lama nggak pernah ikut kajian Kris, tahu-tahu diundang suruh ngaji ini. Nggak salah alamat. Ini biasanya saya itu tidur jam segini disuruh kajian. Baik, enggak apa-apa ya, supaya tumbuh lagi semangat diskusi kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya mengambil tema yang sedikit agak umum supaya kita semua bisa hidup diskusinya, walaupun nanti dalam hal ini itu orang-orang politik yang lebih paham. Karena tadi sudah dibacakan CV-nya kan. Saya ini jurusannya kaidah tafsir Al-Quran, bukan tafsir Pancasila sebetulnya. Tapi sengaja ngambil Pancasila supaya semuanya bisa ikut andil dalam memikirkan bangsa. Sebab Pancasila itu bisa disentuh oleh semua kalangan. Kemudian dalam malam hari ini saya mengambil tema ini karena saya pikir tema ini masih aktual ya, masih hangat. Selama ada kaum yang ingin merongrong Pancasila, maka gini. Tahu gitu, tahu gitu. Selama masih ada segolongan orang yang ingin meruntuhkan atau ingin mengganti dasar negara ini, maka tema-tema seperti ini diantara tema yang kita katakan untuk bela negara. Adapun untuk judul dalil dan tafsir Pancasila ini adalah bagaimana kita bisa menafsiri sila demi sila itu, kemudian kita sinkronkan apakah dia Islami atau tidak, apakah sudah sesuai dengan maqasidus syariah atau tidak, dan lain sebagainya. Nanti kita akan temukan. Sebetulnya kajian ini cukup panjang karena dalam buku yang saya pakai, yang saya buat rujukan itu saya membuat mengambil rujukan kebanyakan dari bukunya Pak Yudi Latif ya. Judulnya berjudul Negara Paripurna. Negara Paripurna ini bagus sekali bukunya, panjang sekali sebetulnya di sini. Namun karena waktunya nanti kita sedikit ya, kita ambil yang yang nutut saja. Jadi di dalam kajian ini itu tujuannya adalah kita semakin meneguhkan bahwa Pancasila ini sudah menjadi final, yang mana tadi sudah disinggung oleh moderator, apakah dia di kanan atau di kiri, menarik ya pancingannya beliau ini ya, atau di tengah-tengah. Kalau kita ingat bahwa dahulu pernah ada Piagam Jakarta, ya, yang mana di dalam piagam tersebut ada 7 kata yang membuat polemik ya, karena negara ini kan kemajemukannya sangat banyak, dari banyak agama, banyak suku, belum lagi itu ada kepercayaan ya. Di luar agama ada kepercayaan kan, yang mana itu di antara mereka semua itu sama-sama memperjuangkan bangsa ini. Sehingga kalau andai kata 7 kata dalam Piagam Jakarta tadi disetujui, maka bisa saja terjadi diskriminasi, merasa yang minoritas semakin terlihat minoritasnya.
Oleh karena itu kemudian dihapuslah 7 kata itu dan difinalkanlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebetulnya teman-teman sekalian, ketuhanan itu menjadi keniscayaan bagi bangsa ini karena dengan berketuhanan mencerminkan budaya kita, budaya timur ya, yang memiliki budi luhur sebagai konsekuensi dari keimanan terhadap Tuhan. Maka Indonesia itu pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan. Walaupun mereka percaya pada di luar agama tadi kepercayaan. Intinya penduduk Indonesia dahulu itu memiliki rasa butuh kepada kekuatan yang lebih besar. Ya. Setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa ini adalah makhluk yang mempercayai Tuhan. Demikian pula bangsa dan negara sebagai totalitas yang berketuhanan. Maka jika kehidupan kita tanpa iman hanya akan sia-sia. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia mengenal kebaikan pun dari agama. Mengenal Islam, mengenal ihsan, ya, berbudi luhur itu kebanyakan dari agama. Budaya timur dikenal sebagai budaya yang sopan santun, tahunya sopan santun itu juga dari agama. Oleh sebab itu, asas atau sila ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan upaya untuk menyediakan landasan moral. Jadi intinya Pancasila ini membuat atau merupakan pondasi untuk kita bermoral ala ajaran ketuhanan yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang tadi disinggung bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu telah memberikan sifat khas kepada negara bangsa Indonesia, yaitu negara ini bukan negara sekuler yang menyudutkan agama dan bukan juga negara yang agama, bukan sekuler, bukan agama, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila ini adalah suatu alternatif tengah, alternatif yang menengahi antara sekuler dan negara agama. Sila pertama dalam Pancasila menegaskan bahwa negara Pancasila adalah penengah antara negara sekuler ekstrim yang tadi saya sebutkan dan negara agama. Karenanya setiap agama secara prinsip diperlakukan setara dengan tidak menjadikan ajaran agama tertentu. Kalau kita ingin menegakkan atau mendirikan negara agama yang mana kita pilih. Karena pasti nanti tentu di antara masyarakat kita akan berebut saling ingin andil dalam pengaruh hukum di negara ini. Nah, di sini dikatakan bahwa ya dalam buku ini ya, negara tidak dapat memaksa agama terhadap seseorang. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setiap umat beragama memiliki kebebasan untuk menggali dan meningkatkan kehidupan spiritualnya dalam masing-masing agama. Kita langsung mengkaji dalam ayat atau sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kita pahami tadi bahwa sila ketuhanan itu adalah ruh, ya, ruh dari masyarakat kita yang mana menggambarkan bahwa di masyarakat kita ini, di bangsa ini haruslah orang-orang yang mempunyai ajaran dari Allah ketuhanan sehingga mereka mengenal kebaikan, mereka punya ketulusan hati, mereka mengenal ikhlas, semua itu dari ajaran ketuhanan. Kemudian yang Maha Esa itu adalah berprinsip pada firman Allah ya, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ini sebetulnya bukan tentang satunya ya, tetapi bahwa mayoritas dari bangsa ini itu punya keyakinan bertauhid. Kemudian walaupun dikatakan satu, bukan berarti yang memiliki Tuhan banyak itu tidak boleh dalam negara ini. Atau bahkan ateis pun bukannya tidak boleh hidup di negara ini. Tetapi di dalam buku Yudilatif yang saya pegang ini dikatakan bahwa
Apakah boleh orang ateis itu hidup di negara Indonesia? Jawabannya boleh, asal mereka menghargai nilai-nilai agama dan mereka tidak boleh menyebarkan propaganda untuk membenci agama. Itu saja. Di sini jelas dikatakan oleh beliau, Pak Yudi Latif. Kemudian kita singkat saja ya karena panjang sekali ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa kemanusiaan ini diletakkan di sila yang kedua? Karena eh, dalam kajian urutan Pancasila itu sangat tepat sekali bahwa setelah hablum minallah ya hablum minannas ya. Setelah dipayungi oleh ketuhanan, maka Indonesia mencantumkan prinsip kemanusiaan pada sila yang kedua. Bangsa Indonesia dengan kedua sila ini, sila pertama maksudnya dan kedua, percaya bahwa manusia adalah sebagai hamba Tuhan, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Maka dengan peran ganda itulah manusia memiliki dua ikatan, yaitu ikatan manusia dengan Tuhan dan ikatan antar manusia. Nah, yang dimaksud dengan kemanusiaan di sini adalah memanusiakan manusia atau humanisme. Sesuai dengan firman Allah dalam Ali Imran ya, duribat alaihim zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali mereka berpegang pada ikatan kepada agama Allah dan ikatan atau perjanjian dengan manusia. Sesuai dengan Quran urutannya ya. Dengan Allah kemudian dengan manusia. Maka dengan pemahaman yang demikian wajar dalam merespon sila kedua ini ya, Bung Hatta pernah mengingatkan yang harus disempurnakan dalam Pancasila ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah. Yang satu sama lain harus merasa bersaudara, itu yang terpenting. Karena kita di sini adalah bermacam-macam suku. Yang terpenting di antara kita adalah merasa kita ini saudara. Kalau tidak ada rasa saudara, maka negara ini akan tumbang di awal. Kemudian kita mencari dalilnya. Apakah kemanusiaan itu ada dalam Al-Quran? Sangat ada ya. Kalau kita buka Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kami benar-benar telah memuliakan Bani Adam atau manusia. Di situ disebut Allah menyebutkan kata Bani Adam, bukan orang Islam. Sehingga ketika Allah memuliakan Bani Adam, apalagi kita yang manusia. Kalau Allah yang berhak menghinakan manusia saja, dia memuliakan Bani Adam, apalagi kita sebagai manusia yang bukan pencipta Bani Adam, maka seyogianya bagi kita memanusiakan manusia. Oleh karena itu kata-kata kemanusiaan dalam sila kedua itu sangat tepat. Kemudian setelah kata kemanusiaan di situ ada kata adil. Kata adil ini juga sangat khas dengan Islam. Ya, kalau kita apakah adil itu ada dalam Islam sangat khas malah. Ya. Yang tadi disebutkan oleh moderator, Innallaha ya'muru bil adli wal. Kan di dalam Quran lebih jelas lagi. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Bahkan di Al-Quran itu dikatakan dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku enggak adil. Berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Sangat sesuai dengan Islam. Kemudian ada kata beradab ya. Kemanusiaan sudah memanusiakan manusia, kemudian dengan cara adil dan beradab. Adab ini dalam pengertian kita disebut dengan akhlak. Di mana ini juga sesuai lagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau ada hadis yang lain liutamima masolihal akhlak. Karena akhlak ini refleksi dari puncak religius kita. Kita beragama itu kan kalau kita mengambil dari literatur Islam ya, ada man kana yu'minu billah fal yukrim dhaifah fal yukrim jaroh fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang ngaku iman sama Allah dan hari akhir, maka dia pasti muliakan tetangganya, dia pasti muliakan tamunya,
dia pasti berkata baik, kalau nggak bisa kata baik, diam. Dan itu bagian dari beradab. Jadi sangat tepat sekali. Yang kedua, kemanusiaan, humanisme yang adil dan berakhlak. Banyak sekali dalil-dalil dalam literatur Islam. Ya. Kita sering dengar al-adab faqul ilmi. Ya. Ada yang mengatakan nahnu ila qaulin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Ini perkataan Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, kami lebih membutuhkan sedikit orang yang beradab daripada banyak orang yang punya ilmu tanpa adab. Jadi adab itu sangat mendominasi prinsip dari Pancasila. Bukan ilmu dulu, tapi adab dulu. Itu yang sila yang kedua. Masih kurang 3 ini ya. Mohon bersabar, masih banyak. Yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Ya, ini kalau kita cari dalilnya, ya, sampean bisa buka surah Ali Imran lagi, ya, ayatnya 103. Surah Ali Imran ayat 103 itu dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini adalah gambaran dari sila yang ketiga. Ini adalah nafas dari sila yang ketiga. Di mana persatuan Indonesia tadi, ya, kita memiliki slogan negara yang dinyatakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu dan tidak terpecah belah. Jadi dari sini sangat terlihat ya bahwa Islam sangat mendukung terhadap semangat kebangsaan untuk bersatu atau nasionalisme. Kemudian ada ungkapan hubbul waton minal iman. Ini banyak yang mengatakan hadis ini maudhu, ya. Tetapi secara prinsip, secara makna, secara substansi, ya, arti waton itu dalam hadis di atas antara lain kecintaan terhadap sebuah tempat tinggal atau tanah kelahiran. Di sini malah disebutkan referensinya ya di buku ini. Ini yang saya pegang adalah kajian tentang hubbul waton yang dibahas oleh teman-teman dari Lirboyo. Di sini dijelaskan bahwa ungkapan hubbul waton minal iman itu ada dalam Dalilul Falihin. Litul Qiryatus Shalihin. Walaupun dikatakan hadis ini maudhu. Tetapi secara makna cinta tanah air itu ada. Kemudian nafas selanjutnya, dalil selanjutnya dari Pancasila, yaitu dalam surah Al-Hujurat ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa kami menjadikan manusia itu dari golongan laki-laki perempuan dan berbangsa-bangsa lita'arafu untuk saling mengenal. Itu juga menjadi nafas sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Di dalam Piagam Madinah pun, ya, di dalam Piagam Madinah pun ada ungkapan yang berbunyi, ada pasal yang berbunyi, innahum ummatu wahidah min duninnas. Sungguh mereka, umat Muslim dan Yahudi Madinah, adalah umat yang satu. Adalah umat yang satu, bukan dari manusia lain. Ini menggambarkan bahwa tidak ada sekat antara Muslim dan non-Muslim waktu itu. Bahkan di dalam Piagam Madinah dikatakan mereka adalah satu kesatuan. Jadi dari sila persatuan Indonesia itu sudah kita temukan banyak dalil dari ayat Quran maupun perkataan ulama maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini kerakyatan itu berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat seperti yang tercermin dalam sistem demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu namanya kerakyatan. Tafsir dari kerakyatan. Dengan kekuasaan di tangan rakyat, semua kebijakan negara dapat diputuskan atas kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan rakyat. Sehingga arah kebijakan negara tidak diselewengkan oleh pemerintah.
negara yang berasaskan kerakyatan akan menghasilkan keputusan yang bijak yang berbasis rakyat sehingga lebih dekat dengan kemaslahatan rakyat. Bukankah ini pernah disinggung ya dalam hadis Ahmad, yakni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat. Jadi perkataan kerakyatan yang dikutip dalam sila keempat itu sesuai juga dengan hadis yang barusan saya sampaikan. Kemudian ada kata hikmah di situ, ya. Ada kata hikmat kebijaksanaan. Kalau kita preteli satu persatu, hikmat itu mencerminkan nilai-nilai Islam. Kita sering tahu kata-kata hikmat dalam Al-Qur'an ya. Islam menilai hikmah sebagai sesuatu yang terbaik. Islam itu menilai hikmah sebagai sesuatu yang terbaik. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, bisa dibuka Al-Baqarah ayat 269 itu dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki dan orang yang diberi hikmah maka ia benar-benar mendapat kebaikan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu sebetulnya kata-kata yang disusun yang begitu mendekati sempurna saya bilang ya, walaupun manusia yang memproduk ini. Karena nafas-nafasnya sesuai semua dengan Al-Qur'an. Kemudian ditambah dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dikaitkan dengan kepemimpinan. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki kebaikan. Ini kan prinsipnya ya. Ini saya tidak berbicara orangnya ya. Saya berbicara prinsip negara kita. Ya. Prinsip negara kita, sila negara kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kebaikan, kearifan, kebijaksanaan, yang berarti mereka adalah bertanggung jawab, amanah, adil, senantiasa mendasarkan seluruh kebijakannya demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Itu juga ada lagi dalilnya dari prinsip Islam, tasarruful imam, ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan imam itu atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan. Banyak sekali dalilnya. Kemudian ada kata-kata permusyawaratan. Ini prinsip musyawarah dalam sila keempat. Ada kata-kata permusyawaratan atau perwakilan ya. Begitu pentingnya prinsip ini, Nabi sendiri meski dalam kapasitasnya sebagai seorang yang maksum ya, masih diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah loh ya, Nabi itu ya, dengan para sahabat, terutama dalam urusan dunia ya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan. Nabi itu diperintah oleh Allah sebagaimana Allah berfirman wasyawirhum fil amr tadi ya, wasyawirhum fil amr, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Itu juga di Ali Imran ya. Bahkan walaupun Nabi dikatakan sebagai orang yang mempunyai kapasitas fatona, sangat cerdas di atas rata-rata, Nabi Muhammad tuh dengan sifat beliaunya pribadi merupakan orang yang paling intens melakukan musyawarah. Bagaimana yang pernah diriwayatkan Abu Hurairah di dalam buku ini. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsara musyawaratan li ashabihi min Rasulillah." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih intens musyawarah dengan sahabat dari Rasulullah SAW. Rasulullah sangat intens walaupun beliau itu maksum, ya, terutama dalam hal urusan dunia, yakni politik ekonomi. Maka sila yang keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu ya, sangat sesuai dengan apa yang telah kita pelajari dari agama ini. Nah, kemudian yang kelima ya, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini adalah kuncinya dari Pancasila. Dalam sila ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupannya, yakni terciptanya suatu keadilan sosial dalam segala bidang, baik materi maupun spiritual. Ya. Kehidupan materi berarti kehidupan yang menyangkut ekonomi, politik. Ya.
dalam spiritual yang menyangkut masalah agama. Keadilan ini harus bersifat universal tentunya, yang mencakup seluruh elemen bangsa tanpa ada diskriminasi apapun. Nah, ada kutipan menarik ya dari Abdul Qadir Audah. Namanya kitabnya Tasyri' al-Jina', al-Jina' fil Islam. Beliau menyatakan iza ja'at al-qawanin wal lawaih muttafaqatan ma'a nususil Qur'an wa sunnah ya. Au mutamasyiatan ma'a mabadi'il syariah al-ammah wa ruhiha at-tasyri'iyah wajabat at-ta'ah laha wa haqqat al-uqubah ala man khalafaha. Ini beliau mengatakan ketika ada undang-undang atau regulasi yang sesuai dengan nas Al-Qur'an dan hadis atau sejalan dengan nafas dan prinsip-prinsip universal syariat, maka wajib untuk mentaati dan harus dihukum orang yang menentangnya. Itu kata Abdul Qadir Al-Audah. Jadi kesimpulan dari sila-sila yang dirumuskan oleh founding father kita itu walaupun negara ini bukan negara agama ya, atau negara ini bukan negara sekuler, kehadiran Pancasila ini menjadi penengah antara negara agama dengan sekuler, sehingga dari Pancasila ini dia dapat mengayomi kemajemukan yang ada di negeri ini. Tidak memihak di salah satu pihak, bahkan bisa memersatukan semua elemen baik agama A sampai agama F ya, baik suku A sampai suku Z, bahasanya bahasa A sampai bahasa Z, sehingga mereka merasa tidak tersebut sebagai minoritas. Kalau kita sebagai muslim aman-aman saja, kita mayoritas. Tetapi bagaimana dengan mereka yang punya kepercayaan? Mereka merasa dihargai. Sehingga kalau mereka dihargai, rasa memiliki terhadap bangsa ini menjadi sangat 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 semangat bagi mereka. Andai kata kita membuat negara ini dengan negara Islam, bagaimana keadaan negara ini? Kita akan pakai Islam yang model bagaimana? Yang mazhab tauhidnya kayak apa? Yang akidah tauhidnya kayak apa, yang mazhab fikihnya mazhab siapa, itu juga repot. Seperti itu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa di dalam Islam mazhabnya bermacam-macam. Bahkan kajian tentang teologinya juga bermacam-macam. Contoh kecil kita NU misalnya, yang NU ya, itu Allah itu tidak bertempat. Yang Salafi Allah bertempat di langit. Ini nanti kalau yang jadi khalifah ini bisa rebutan. Justru malah menimbulkan pertikaian baru karena rebutan pengaruh. Tentu di antara kita yang punya akidah A, akidah B, tentu kita pasti punya misi untuk membuat jamaah kita lebih besar, itu pasti ya. Dan itu sudah sangat natural ya. Namanya organisasi itu ingin dapat massa itu pasti, apalagi tentang ideologi. Karena semakin banyak orang yang menganut ideologinya, mereka semakin merasa menang ya, dengan ideologi yang lain. Nah, kira-kira sementara seperti itu, Mas Moderator, ya barangkali ada yang ingin kita diskusikan bersama-sama. Ya, terima kasih untuk Ustadz Faiz atas penyampaiannya. Saya akan sedikit mereview kembali sedikit, yakni tentang tafsir-tafsir sila-sila yang disampaikan oleh Ustadz Faiz. Di sila pertama disebutkan tadi walaupun orang ateis itu tetap boleh tinggal di Indonesia asalkan tidak mengajarkan propaganda yang membenci agama. Lalu di sila kedua, kita manusia di Indonesia, masyarakatnya mempunyai dua peranan ganda, yakni sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Lalu sila ketiga, bagaimana kita diajarkan untuk tetap menjadi bineka tunggal ika dan jangan bercerai-berai. Di sila keempat, bagaimana kerakyatan itu diartikan sebagai demokrasi ya, yang untuk kepentingan rakyat. Lalu sila kelima, yakni keadilan. Bagaimana keadilan ini adalah cita-cita bangsa, yakni dari segi materi maupun dari segi spiritual tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber, kami persilakan. Tadi banyak sekali
materi-materi yang segar yang saya baru tahu. Mungkin masih bingung, boleh kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan, tiga orang dulu. Boleh untuk tanpa tabayun kedua belah pihak mestinya boleh tak mengeluarkan seperti itu, tapi meredam. Mereka benih meredam. maaf, siapa ini yang suaranya bocor? Oke. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk open mic ataupun boleh di room chat. Silakan bagi 3 orang penanya dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang saya hormati moderator dan yang saya hormati salam takzim ke pemateri. Oke, sama-sama. Di sini saya ingin bertanya, kebetulan saya mahasiswa PTIQ, Kiai. Kebetulan waktu saya mengambil skripsi mengenai Pancasila juga dalam perspektif Al-Quran, tafsir. Kebetulan di PTIQ saya ambil Usuluddin juga. Adakah konsep khusus oleh founding father dalam menyatukan yang ketika itu masih belum dikatakan bangsa sehingga Pancasila ini bisa lahir? Adakah konsep khusus gitu sehingga Pancasila ini bisa diterima? Yang saya tanyakan hanya itu saja. Founding father. Founding father ini maksudnya ya seperti Bung Karno dan lain sebagainya itu tokoh-tokoh. Ya. Abu Salim, Hakim Asy'ari, tokoh-tokoh semuanya. Jadi ini sepengetahuan saya ya, beliau-beliau ini langsung jawab ya. Langsung ya, Pak Moderator. Ya, silakan, Ustadz. Oh ya. Jadi sepengetahuan saya, beliau-beliau itu sudah melihat ya, di mana untuk pergerakan memerdekakan bahasa ini setelah sampai dari barat ke timur, beliau menemukan banyak kemajemukan yang ada di Indonesia ini, sehingga konsep untuk memersatukannya belum ada istilah khusus pengetahuan saya ya, tetapi beliau-beliau ini sudah merasakan begitu pentingnya untuk menyusun sebuah kata, sebuah dasar negara yang jangan sampai membuat diskriminasi orang-orang yang dianggap minoritas di sebelah timur. Nah, sehingga penyusunan Pancasila itu sebetulnya di awal kan ada 7 kata itu ya, 7 kata piagam Jakarta itu yang ada menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu. Nah, sebetulnya itu dirasa tepat sebetulnya karena inginnya yang Islam itu ya memakai hukum Islam. Inginnya kan begitu. Tetapi dengan adanya itu kemungkinan bisa saja yang tadi saya katakan yang minoritas tadi merasa kelihatan gitu loh. Sehingga dihapuslah itu agar kita ini tidak ada lagi mayoritas minoritas tetapi kita ini satu. Jadi kalau untuk konsep sebelum itu barangkali dari Mas Laude yang tahu ya. Jadi murni tadi kajian kita belum sampai pada sejarah dan pasti jurusan yang membahas Pancasila ini lebih tahu ini. Silakan barangkali sampean tahu Mas Laude ya. Oh, enggak Ustaz, syukran jazilan Ustaz. Jawabannya saya juga kurang mengerti sejarahnya Ustaz. Syukran jazilan. Oh ya. Yang jelas gini ya. Pancasila itu kalau dari segi bahasanya itu memang sudah bahasa lama itu kan ya. Ada panca itu kan bahasa dahulu. Jadi anak saya manggil-manggil. Sebentar ya. Jadi, kalau kita lihat dari sejarah dari penamaan Pancasila itu sangat lama. Sebetulnya itu kalau Bung Karno itu pernah keliling Indonesia ya,
Entah ya, saya belum tahu. Beliau itu pernah keliling dari timur ke barat, kemudian di tengahnya barat, di tengahnya timur, enggak tahu saya. Nah, beliau merumuskan itu dengan banyak penglihatan beliau kepada banyaknya eh, kebinekaan yang ada di Indonesia, sehingga belum terkonsep belum secara istilah, tetapi secara nilai dan semangat sudah ada. Itu yang saya ketahui, barangkali di antara teman Kris jurusan politik ini mestinya. Makanya tadi saya pakai kajian ini ya. Saya nekat deh babah kajian ini aja supaya yang lain itu bisa. Kalau saya pakai kajian apa tajwid gitu paling yang hadir cuma berapa orang. Tapi kalau bicara Pancasila ini kita pasti semangat ya kan, aktual. Sebetulnya kita yang penting kita bahas itu sekarang itu bagaimana caranya gini ya teman-teman, bagaimana caranya andai kata kita sekarang berhadapan dengan orang yang sedang semangat-semangatnya ingin menegakkan hukum Islam. Bagaimana cara kita mengkhotbahi mereka itu sebetulnya strategi yang pas, yang membuat mereka simpati, bukan mereka melawan ya. Kalau mereka melawan ya kita sama aja, nggak dapat hasil namanya itu. Kita angkat senjata itu namanya nggak dapat hasil, tapi supaya mereka itu simpati bahwa Islam ini Pancasila ini nggak perlu dirubah. Saya itu nemu satu dalil tadi, baru tadi sore ya, saya cerita aja. Tapi ini bagaimana cara prakteknya saya nggak tahu. Maksudnya yang strategis bagaimana saya nggak tahu. Jadi ada sebuah hadis yang menceritakan Ibnu Abbas itu pernah mendatangi suku Khawarij, orang kaum Khawarij yang ketika itu mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Nah, si Ibnu Abbas ini ya itu kepingin datang kepada mereka kaum Khawarij untuk mengatakan bahwa keputusan Ali ya yang tahkim, yang beliau itu pakai juru damai itu ada dalam Al-Qur'an. Beliau itu maunya begitu. Si Ibnu Abbas nekat ya, padahal Ali tidak mengizinkan Ibnu Abbas untuk mendatangi mereka, takut mereka membunuh Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas nekat mendatangi mereka, ingin memberitahu kepada mereka bahwa keputusan Ali itu ada dalam Islam. Nah, ternyata dalilnya ada ternyata ya. Jadi saya semakin semangat bahwa Pancasila ini di antara praktek seperti Ali. Jadi contohnya misalnya kita kan tahu ya dalam Al-Qur'an itu kan wamalam yahkum bima anzalallahu faulaika banyak ada kafirun, ada zalimun, ada fasikun. Ada 3 itu ya. Lalu bagaimana ketika sampean misalnya, coba kita balik ya, misalnya kita semua ini berhadapan dengan orangnya bilang begini, Mas, kamu kok ngakui Pancasila, padahal dalam hukum-hukumnya itu tidak ada hukum Islam, tidak ada hukum potong tangan, tidak ada hukum kisos. Padahal wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu bagaimana terus sampean jawabnya? Loh kita kan tidak ada hukum Islam. Terus apa kita kafir? Itu bagaimana? Padahal kita jelas meyakini bahwa Al-Qur'an itu yang harus kita percayai. Sementara dalam Al-Qur'an faulaika humul kafirun. Sedangkan kita nggak ada hukum potong tangan. Kita ngakui Pancasila. Nah, ini kan repot kita. Nah, maka tadi sore saya itu lihat hadis ini Ibnu Abbas itu beliau bilang begini, Ibnu Abbas, kamu tahu tidak bahwa Ali itu memberi kebijakan tahkim itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an, sebagaimana ketika Allah itu di dalam Al-Qur'an memasrahkan ketika engkau melihat ada 2 orang pasangan, suami dan istri, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketika kamu khawatir ada 2 orang suami istri itu berseteru, maka utuslah hakam ya, juru damai. Loh, jadi ayat ini ada 3 ayat tadi ya yang disinggung Ibnu Abbas. Itu ayat ini menjadi dalil bagi Ibnu Abbas bahwa Ali itu seperti ayat ini. Jadi ketika kita tidak ingin negara ini sebagai negara agama yang tentu akan memihak agama tertentu, atau kita tidak kepingin negara ini sebagai negara sekuler yang tidak ngurusi agama, maka tengah-tengahnya
Pancasila gitu loh. Jadi juru damai maksudnya, juru damai. Itu bagus tadi ini dalil ini ya. Kemudian ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sayyidah wa antum hurum ya. Apabila kalian janganlah kalian berburu saat ihram ya. Maka kalau misalnya melakukan itu dendanya ya itu nanti menurut putusan dua orang yang menjadi hakam di antara kalian. Loh, ketika ternyata Allah itu di dalam Al-Qur'an juga pernah memasrahkan hukum kepada hakam gitu loh. Jadi tidak selalu Allah itu menghakimi langsung ya. Ternyata Allah pun juga bisa atau merintah ketika dua orang berseteru utuslah hakam. Berarti kan itu kan Allah nggak langsung utusi haram wajib atau bagaimana enggak kan? Tapi nyuruh kamu utuslah juru damai. Begitu loh. Jadi di antara prakteknya barangkali kalau bisa disetujui dan kita sepakati ya Pancasila ini hadir sebagaimana hakam juru damai tadi. Dan Ali itu ya ternyata Ali waktu itu kalau kita cari dalilnya beliau ternyata kan enggak bodoh ya, beliau itu kan enggak sembrono juga beliau itu. Umar pun kan juga pernah seperti itu ketika ada orang nyuri di masa paceklik kan Umar enggak potong tangan waktu itu. Ya. Umar juga pernah enggak bagi ghanimah juga waktu itu. Apakah beliau itu orang yang dustai Quran? Enggak mungkin. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita katakan bahwa orang yang menyatakan Pancasila ini tauhid ya, bukan tidak ada dalilnya, tapi mereka belum tahu dalilnya. Bukan kita tidak ada dalilnya, tapi mereka belum tahu. Mungkin mereka kurang banyak buka kitabnya, gitu ya. Jadi kalau kita cari ya ada. Gitu. Jadi seperti itu. Itu yang dapat saya simpulkan bahwa negara Pancasila ini harus kita teguhkan dalam diri kita dan kita sebarkan, kita kampanyekan ya. Kita kampanyekan ke orang-orang bahwa ini sudah Islami. Enggak perlu lagi dibentur-benturkan dengan hukum Allah karena menjadi penengah antara pertikaian pun juga hukum Allah gitu loh. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Laude. Mohon maaf kalau panjenengan punya pernah tahu tentang konsepnya silakan di-share di kita ini. Baik, mungkin teman-teman yang lain ya. Oke, di sini sudah masuk pertanyaan di room chat. Ini dari Ibu Siti Maryam, Muslimat NU, PAC Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya masalah sifat Allah yang tidak bertempat di mana-mana dan menurut Salafi bahwa Allah ada di atas. Mungkinkah di atas itu diartikan segalanya? Mungkin seperti itu, Ustadz. Oh, di atas maksudnya segalanya begitu dah ya. Baik. Saya akan berusaha menjawab sepenangkapan saya dari pertanyaan ini ya. Jadi kita tahu kalau orang NU yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala pesantren itu diajarkan bahwa Allah itu mukhalafatu lil hawadis ya, tidak sama dengan makhluk yang mana makhluk itu butuh tempat. Karena tempat itu pernah tidak ada. Nah, kalau misalnya kita katakan Allah itu butuh tempat, bagaimana Allah pas tempatnya belum ada? Nah, kan begitu. Sehingga akal kita nggak nerima kalau Allah butuh tempat. Sedangkan Allah Al-Qadim. Allah itu maha dahulu yang tidak ada awalnya dan maha akhir yang nggak ada akhirnya. Kalau tempat pernah nggak ada, maka di manakah Allah saat tempat tidak ada, itu juga menjadi rancu. Sehingga yang dinamakan butuh tempat itu adalah berarti dia lemah. Dan lemah itu bukan Allah, berarti makhluk. Nah, seperti itu. Kalau Salafi itu yang saya tahu mereka itu memahami Quran secara teks. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Ar-Rahman Allah ya, al-arsy di atas arsy istawa bersemayam. Ya sudah, karena arsy itu di langit ya berarti di langit seperti itu. Ya. Dan argumen mereka itu diantaranya adalah ketika hadis Nabi itu hadis cincin itu ya, disuruh mengatakan Allah, Nabi mengatakan menunjuk ke atas gitu ya. Kemudian kita juga berdoanya ke arah atas ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali ya dari mereka. Yang paling inti dari mereka itu adalah itu Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas langit.
Ini perbedaan kita dengan orang Salafi. Ini sudah dibahas dulu oleh pakar-pakar teologi. Kalau kita mau debat sekarang dengan orang Salafi ya sudah terlambat lahir kita ya. Kita hanya ikut yang mana gitu saja. Ya, kalau kita sudah diajarkan dari dulu mantap dengan mukhalafatul hawaditsi ya berarti ya Allah tidak bertempat. Tapi kalau mau dikatakan bertempat ya ala Salafi, ternyata mereka juga mengatakan bahwa Allah itu bertempatnya tempat yang bukan kayak kita, katanya begitu ya. Yang sesuai dengan kekuasaan Allah ya. Saya nggak tahu sendiri bagaimana maksudnya. Tapi dari dulu diskursus ini sudah sangat dalam dibahas oleh pakar-pakarnya. Tetapi perlu diketahui ya teman-teman sekalian, orang Wahabi ini dalam hal politik kita dan orang Wahabi ini satu, sama. Saya pernah ngintip orang-orang Salafi kajian politik di dalam YouTube. Ternyata ustadz-ustadznya Salafi itu melarang demo, mengharamkan demo. Bahkan kalau tidak setuju dengan pemimpin, doakan, jangan demo. Karena demo itu sama dengan berontak. Jadi menghancurkan negara ini, itu mereka tidak merestui sama sekali. Ya. Mengganti falsafah negara ini, mengganti negara ini, mereka sama sekali tidak merestui. Jadi dalam hal siasa, sepertinya itu sejalan kita dengan mereka dalam hal siasa. Jadi pemerintahan dalam bentuk apapun yang sah bagi mereka orang Salafi itu ya wajib ditaati gitu aja ya, wajib ditaati. Mereka tidak nyuruh harus kerajaan, harus khilafah, enggak. Yang sah ya berarti harus ditaati. Dalam hal siasa kita sama. Justru kita saudara sebelah kita yang enggak sama ya. Saudara sebelah kita enggak sama malah siasanya. Nah, itu kalau tafsiran dari apa namanya tadi? Allah di atas. Ini yang ditanyakan masalah sifat Allah yang tidak bertempat di mana-mana. Tidak bertempat di mana-mana. Ya, tidak bertempat berarti ya enggak punya tempat ya. Berarti enggak tahu di mana. Saya enggak bisa jawab, yang tahu cuma Allah. Karena gini ya, Allah itu kan enggak sama dengan makhluk. Kalau kita mikir sesuatu ini makhluk, ya nggak sama dengan ini gitu loh. Jadi nggak bisa dipikir ya. Kalau kita punya keyakinan mukhalafatul hawaditsi, sementara yang kita pikirkan ini adalah hawadits baru. Ya bukan dengan ini, jadi nggak bisa dipikir oleh otak kita. Jadi mau mikir sampai jebol pun nggak bisa. Ya. Jadi seperti itulah kajian-kajian tentang Allah bertempat atau tidak bertempat. Yang kedua, apakah dalam sikap adil itu ada hasil dan standarisasinya? Karena tak jarang jika menurut si A itu sudah berlaku adil, namun menurut si B belum adil. Nah, jadi adil itu, yang betul itu adil tidak selalu sama. Adil itu proporsional sebetulnya, bukan selalu sama. Jadi kan begini ya, adil itu waktu syai' ala mahalihi, menempatkan sesuatu di tempatnya yang pas, yang sesuai estetikanya, sesuai dengan fungsi dan bentuknya. Ya. Kalau kita punya cincin, mestinya diletakkan di jari, bukan di telinga, kan gitu. Kita punya gelang diletakkan di tangan atau di kaki, bukan di hidung. Maka kalau kita tempatkan yang salah, maka dia tidak proporsional. Nah, adil sama seperti itu. Bukan berarti harus sama ya. Kalau misalnya ada 2 orang siswa, yang satu terlambat karena mogok, yang 2 terlambat karena memang bangun kesiangan. Maka apakah adil jika kedua-duanya dihukum push up 100 kali? Tentu tak adil. Walaupun terlihat sama-sama terlambatnya. Karena yang satu sudah berangkat pagi karena mogok, yang satu berangkat memang bangun kesiangan, sengaja kesiangan, atau memang nelat, atau ke warung kopi dan lain sebagainya. Nah ini yang proporsional seharusnya yang karena mogok ya separuh lah, ya, jangan 100. Yang niat karena belot karena memang sengaja telat itu baru 100. Itu adil sebetulnya. Jadi kalau kita putusi hukum itu dengan selalu sama, justru bisa nggak adil seperti itu. Yang kita tahu kan sekarang begini. Ada fenomena nyolong semangka, ya, nyuri semangka itu hukumannya 2 tahun, sementara nyuri
1 miliar juga 2 tahun misalnya. Itu nggak proporsional namanya. Nah, makanya kita katakan dia nggak adil kan. Ya. Padahal kalau dilihat sama-sama nyolongnya ya. Sama-sama nyolongnya, nggak tahu itu semangka atau uang 1 miliar. Makanya kita katakan adil itu tidak selalu sama, tapi proporsi yang sesuai dengan haknya, hak dan kewajibannya. Kalau dia itu berhak A ya berhak dengan jatah segini ya jatahnya segini. Orang makan dengan perut kecil ya 1 piring. Yang perutnya gendut, sangat gendut ya bisa 3 piring, 4 piring. Itu proporsional. Tapi kalau kedua-duanya diberikan sama-sama 1 piring, pasti yang gendut tidak akan terima, tidak akan merasa puas. Nah, seperti itu. Kemudian dibahas tentang strategi menyampaikan makna-makna Pancasila kepada orang yang ingin menegakkan khilafah. Kalau misalkan dengan cara menerapkan makna-makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang paling sederhana, mereka tidak percaya dengan Pancasila, kan karena tidak mengerti apa makna Pancasila itu sendiri. Oke, jadi tentu kita menyampaikan Pancasila itu bukan dengan orasi di tengah jalan ya, tetapi yang paling baik adalah semacam diskusi ya, diskusi dengan kepala dingin. Tentu juga kita pilih orangnya, nggak orang yang sumbu pendek ya. Kalau sumbu pendek itu sedikit langsung tersulut, langsung meledak, langsung meletus itu cukup bahaya. Ya, jadi itulah pentingnya kita bermusyawarah sehingga dalam kajian-kajian yang ingin memancing orang supaya simpati itu dengan diskusi. Dengan diskusi nanti ada argumentasi. Di dalam argumentasi kalau memang betul niat mencari kebenaran, ya pasti kalau ditemukan kalau ditemukan argumentasi lebih kuat, lebih soheh, lebih mutawatir, kemudian lawannya itu tidak soheh, pasti yang tidak soheh pun kalau memang niatnya cari kebenaran ya, pasti akan kembali sebagaimana Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas tadi setelah beliau mengatakan kepada orang-orang Khawarij tentang hadis tadi itu, tentang penyampaian tentang ayat hakam tadi, itu di antara 6.000. Di antara 6.000 orang Khawarij yang kembali ke barisan Ibnu Abbas 2.000. Nah, kalau sekelas Ibnu Abbas saja dari 6.000 orang Khawarij bisa mengembalikan tidak sampai separuh, maka jangan heran ya. Andai kata kita membuat kajian, kok yang mau itu sedikit, jangan heran. Kita nggak usah bercita-cita semuanya balik. Karena orang seperti itu sudah ada dari dulu ya. Sudah ada memang, sudah menghiasi kita sudah. Bagaimana orang maksiat, orang mabuk, orang zina, karena sudah disebutkan Quran, zina itu ada, ya sampai kiamat ada. Pasti tetap ada itu. Walaupun zaman sweeping tetap ada. Karena istilahnya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana cara menobatkan mereka ya, walaupun tetap zina paling enggak ya sholat dulu. Kalau sudah sholat ya apa namanya sholat 1 waktu dulu, habis itu 2 waktu, 3 waktu bertahap seperti itu. Sebagaimana Allah membuat hukum tahapan pengharaman khamr. Allah ketika mengharamkan khamr enggak langsung haram kan, enggak begitu. Hanya dikatakan pertama dikatakan ismuma akbaru min naf'ihima. Khamr itu dosanya madorotnya lebih besar daripada manfaatnya gitu dulu kan, sebelum dikatakan rijsum min amali syaiton fajtanibuh ya. Yang terakhir khamr itu adalah amalnya syaitan, maka jauhilah, haram berarti. Kita mencontoh strateginya Al-Qur'an saja. Jadi dengan cara bertahap. Enggak harus apa namanya di tengah jalan balas seperti mereka ya. Tapi ya dengan duduk dulu memancing mereka dalam suasana mood yang bagus. Seperti itu. Sekarang sudah banyak kan kajian-kajian kebangsaan ya. Tapi saya belum pernah tahu duduk bareng gitu ya. Terus kemudian live gitu antara HTI ya misalnya ex HTI dengan nasionalis ya. Itu belum pernah tahu sih ya, kecuali panjenengan yang tahu. Sudah habis pertanyaannya. Monggo Pak Moderator. Ini yang seangkatan dengan saya tidak ada ya. Masih ada satu, Ustaz. Oh, Mbak Lim ada ini ya. Oh, ada satu. Nggih. Oh, sudah semua kayaknya. Sudah ya. Oh, nggih. Sudah dijawab. Barangkali ada lagi? Apakah sudah, teman-teman? Baik,
sepertinya sudah cukup. Selanjutnya masuk ke sesi Ustaz, dokumentasi. Oh ya, Oke. Barangkali nggak usah disimpulkan lagi karena sudah ya. jelas dari narasumber tadi penjelasannya. Teman-teman boleh dibuka videonya untuk sesi dokumentasi. Nanti akan di screenshot dan masuk ke IG-nya Chris Foundation. Silakan teman-teman. Ya, kami tunggu. Baik, nanti teman-teman tangannya seperti ini ya. Salam Chris. Salam literasi. Ini ya. Oke. Sudah siap semuanya? Saya cek dulu ya. Oke. Mungkin bagi panitia yang bisa screenshot, mohon di screenshotkan karena saya tidak tahu caranya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Sudah. Udah. Sudah. Oke. Barangkali ini acara kita pada malam hari ini mungkin agar lebih barokah dan agak tradisi pondok pesantren barangkali ditutup dengan doa oleh narasumber. Oh, Pak Direktur aja, Pak Direktur. Moga Pak Direktur. Oh, Pak Direktur silakan. Atau berganti. Khusus kepada Yai Pak Ismawan. Yai. Saya ini Direktur 2012. Iya 2012 ya, sudah sangat lama. Suksesor. Tapi barokahnya sampai sekarang Kiai. Masya Allah. Moga-moga. Yai Faiz. Ya baik teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dengan niat memohon kepada Allah mudah-mudahan pertama diberi umur yang barokah dalam ilmu yang manfaat, kemudian bisa menerapkan dan mengamalkan di masyarakat. Jangan lupa bahwa sanggup kita nanti adalah ilmu kita yang kita ajarkan kepada adik-adik kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan kalau ada kebaikan ditiru oleh mereka sehingga jadi amal jariah kita. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ya, kita ini semua punya cita-cita, jangan sampai meleset lah kalau bisa. Kalau bisa, andai kata meleset, bisa meleset yang lebih baik, bukan yang lebih rendah. Kalau bisa, kita mohon kepada Allah karena masa depan kita ada di tangan ketiga, bukan hanya kita dan pekerjaan kita yang menentukan, tapi ada campur tangan Allah. Mudah-mudahan Dia senantiasa merahmati kita sehingga kita menjadi orang yang dapat membanggakan orang tua kita dan semua yang bisa senyum dengan kehadiran kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa dzurriyyatina wa ihfazhum wa la tadurruhum. Fikum ya ta'atik wa rizqi minhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna bi mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Barangkali demikian acara kajian pada malam hari ini. Untuk narasumber kami sampaikan terima kasih dan mungkin kalau sudah pandemi berakhir bisa ketemu bareng reuni gitu. Barangkali demikian. Dan bagi teman-teman nanti bisa dilihat di IG dokumentasinya juga notiransinya ada di caption. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Faiz. Sama-sama Pak Direktur. Sama-sama semuanya salam kenal ya. Assalamualaikum. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya live. Oke.